Oke, selamat pagi Ibu Raya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat, Bu. Oh, Ibu juga syukurlah sehat? sehat. Eh, Gimana di kerjaan sekarang ini? Lancar atau bagaimana? Masih berjalan seperti biasa, Bu. Masih berjalan Lancar seperti biasa ya? sampai saat ini, masih bisa dilakukan, belum ada hambatan-hambatan lah. Belum ada hambatan-hambatan. Eh, dari Ibu kan pengawas ya Bu ya? Ya Iya, benar, Bu. pengawas di satuan pendidikan. Eh, Bagaimana gambaran di satuan pendidikan yang Ibu naungi gitu? Maksudnya gambaran dari segi mana ini, Bu? Dari segi semualah kualitasnya, kompetensi guru-guru, kepala sekolah. Apakah ada sesuatu yang barangkali menonjol atau yang menurun gitu atau yang down gitu? Sampai saat ini kalau saya perhatikan guru-gurunya masih bekerja atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya gitu. Masih membimbing, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh, berarti sama juga ya, berapa sekolah Ibu yang Ibu bina, Ibu? Saat ini saya memiliki 10 sekolah binaan. Di sekolah 10 binaan itu apakah sama semua, Bu? Nggak ada seperti kendala? Kan nggak mungkin seragam kan, Bu? Kira-kira apakah ada eh, yang lebih plus, ada yang menengah, ada yang down, ada yang seperti apa gitu dari 10 binaan Ibu itu? Uh, Iya, memang benar. Di antara 10 binaan saya itu semuanya nggak ada yang sama gitu, bervariasi. Masalah, kualitas guru, juga visi dan misi sekolahnya juga. Begitu juga dengan kepala sekolahnya, mindsetnya juga berbeda-beda. Nah, itulah yang menjadi saat ini saya pikirkan menjadi masalah gitu bagi saya memang, tapi di antara beberapa sekolah binaan saya itu sudah mendaftar untuk mengikuti kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Tapi Iya. persiapan daripada guru dan kepala sekolah sampai saat ini belum bisa saya perhatikan gitu, maksudnya belum bisa saya prediksi apakah sudah layak atau tidak untuk mengikuti pembelajaran nanti di tahun ajaran 2024, karena di tahun 2024 itu semua sekolah sudah wajib melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Namun saya merasa khawatir gitu dan bagaimana kesiapan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Lagian karena waktunya juga sudah semakin mendekat di tahun ajaran bulan Juli. Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu masalah ya, Bu, ya. Jadi, Iya. apa rencana Ibu ke depan agar kesiapan kepala sekolah yang belum mengaplikasikan kurikulum ini bisa nanti terrealisasi? Iya, beberapa bulan terakhir ini memang saya sudah sampaikan, saya sudah pastikan kalau semua sekolah-sekolah binaan saya itu sudah mendaftar menjadi pelaksana kurikulum Merdeka. Namun saya sudah menanyakan kepada kepala sekolah ketika saya melakukan monitoring gitu, sudah saya menanyakan bagaimana kesiapan Bapak Ibu dalam menghadapi tahun ajaran baru, di mana di sana nanti kita sudah wajib mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, ternyata setelah saya tanyakan seperti itu, kepala sekolah mengatakan bahwa menginformasikan kepada saya bahwa guru-gurunya juga belum siap belum siap dari segi membuat perangkat ajar mereka untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Mereka masih hanya sebagai terdaftar. Oh gitu ya Bu ya. Padahal udah diwajibkan semua nanti tahun ajaran 2024-2025 ya Bu ya. Tapi mereka belum siap. Apa yang Ibu lakukan supaya mereka itu mempersiapkan diri di mana pelaksanaan kurikulum ini kan wajib gitu.
apa usaha Ibu supaya guru-gurunya siap dan kepala sekolahnya juga siap? Eh, Pada 2 minggu yang lalu, saya sudah menanyakan kepada kepala sekolah apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga sekolah-sekolah yang mereka pimpin belum siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, Mm-mm. saat itu kepala sekolah menyampaikan kepada saya bahwa guru-gurunya di sana belum memahami, belum tahu gitu bagaimana cara pembuatan modul ajar karena pada kurikulum Merdeka itu kan perangkat pembelajarannya sudah berbeda. Kalau kurikulum 2013 kita namanya istilah RPP ya, rencana Iya, iya. pembelajaran. Nah, namun ketika di kurikulum Merdeka sudah menggunakan modul ajar di mana di sana sudah melihat daripada uh, profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, ada kelimanya berbeda karena kelima itu juga mempunyai nilai di rapor Iya, siswa. iya. Oh, jadi dari usaha Ibu itu apakah sudah ada nilai-nilai yang mendukung, artinya dari yang Ibu sarankan dengan usaha-usaha itu sudah adakah nilai positif yang nantinya mendukung mereka supaya siap untuk mengikutinya gitu? Iya. Setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga setelah saya sampaikan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka, nah maka kepala sekolah meminta kepada saya supaya nanti saya akan memfasilitasi uh, pembuatan modul ajar di bulan Mei. Oh, Ya, pembuatan modul ajar ya, artinya ya, difasilitasi. ya. Itu hanya untuk perangkat ya. Kalau kesiapan dari eh, apa ya, kompetensi gurunya dalam hal karena jelas kurikulum Merdeka ya jelas beda ya cara mengajar seperti yang sudah kita buat sekarang ini, walaupun belum semua seperti pembelajaran berdiferensiasi, berpihak kepada siswa itu ada usaha-usaha Ibu supaya mereka juga bisa gitu mengikutinya, bukan hanya ke kepala sekolahnya saja di mana difasilitasi tadi untuk modul, tapi kesiapan gurunya gitu supaya mereka lebih beradaptasi dengan kurikulum baru ini. Ya, nanti di sana selain memfasilitasi pembuatan perangkat modul ajar, saya juga akan memberikan pendampingan bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga melakukan pendampingan dengan pelaksanaan proyek P5-nya. Oh, proyek belima ya sama pendampingan untuk apa? Ada usaha Ibu selain dari itu, misalnya mendatangkan ahli atau apa gitu dalam webinar gitu? Iya, nanti saya kan hanya memfasilitasi, karena saya kan pendamping. Jadi kalau pendamping itu tidak bisa menjadi narasumber di sekolah binaannya gitu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang saya anggap sudah ahli untuk menjadi fasilitator dalam pembuatan perangkat ajar dan pembelajaran berdiferensiasi juga yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Oh, mendatangkan ahli ya yang Ibu Iya, Bu. sarankan seperti itu ya. Itu yang di kelas semua kah atau hanya kelas baru perdana ini di kelas 1 ya Ibu? Iya. Kelas Ini SMP, SMP, perdana kelas 10 SMA ya? SMA. SMA ya, kelas 10 perdana ya. Agak ini ya, masih eh, artinya masih banyak hal-hal yang di diperkenalkan bagi lingkungan sekolah, siswa, kepala sekolah, guru gitu ya. Nah, dengan Ibu membuat rencana itu, apakah Ibu bisa menggambarkan nantinya seperti apa? Ya, nantinya di sana saya meyakini bahwa mereka nanti sudah bisa melaksanakan itu dengan melihat bagaimana variasi guru mengajar
juga nanti keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan juga kolaborasi antara orang tua, kepala sekolah, dan murid. Nah, di 3 bulan berikutnya nanti kita akan mengadakan refleksi sejauh mana guru yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka. Oh gitu ya, karena dengan bagaimanapun sekolah itu merupakan tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab seorang pengawas satuan pendidikan ya Bu ya. Iya. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab Ibu setelah nanti ini bisa gambaran dari sebagian dari pertanggungjawaban Ibu gitu? Tanggung jawab saya tetap mendampingi mereka sampai mereka bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga nanti siswa-siswa kita juga siswa daripada sekolah tersebut dapat mengalami suatu peningkatan. Dilihat dari nanti ketika melaksanakan NBK literasi dan numerasinya, dan itu nanti akan bisa terlihat di rapor pendidikan. Ya, ya, ya. Bagaimana dengan perubahan itu ya, ada juga pastinya terhadap guru perubahan jumlah jam. Itu bagaimana Ibu menyikapinya dengan yang seperti itu? Nanti kalau misalnya ada guru yang mengalami perubahan jam, nanti kita akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, gitu. Bagaimana sebaiknya supaya si guru tersebut tidak merasa dirugikan. Oh, supaya tidak Kita harus dirugikan. mengupayakan si guru-guru yang ada di sana tidak merasa dirugikan. Nanti bisa dialihkan mungkin pembelajaran yang serumpun dengan si guru tersebut. Ya, jadi berarti di sini keberpihakan kepada murid, keberpihakan juga kepada guru, baik itu dari segi materinya ya, karena kita juga mempunyai sesuatu seperti tunjangan yang dipengaruhi oleh Kesejahteraan. jumlah jam. Iya, kesejahteraan, karena dengan bagaimanapun ada perbedaan gitu. Tadi Ibu sudah, semoga yang Ibu rencanakan ini semua nanti bisa ini ya, tidak terkendala gitu. Karena gambaran dari situ sudah bisa tadi Ibu gambarkan kendala-kendalanya, kemudian usaha-usaha gitu ya sebagai pertanggungjawaban Ibu sendiri gitu. Jadi bisa Ibu simpulkan pertanggungjawaban keseluruhan dari mulai memberikan pengenalan kurikulum ini sampai ke akhir gitu. Ya. Nah, nanti dengan setelah saya bagaimana nanti kesiapan suatu sekolah binaan saya itu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, saya akan senantiasa mendampingi mereka, memantau, memonitoring bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka baik kepala sekolah juga ya, bagaimana pendampingan kepala sekolah juga terhadap guru-guru dan siswa yang ada di sana. Saya senantiasa mendampingi mereka, melakukan evaluasi, refleksi juga, dan jika mereka membutuhkan saya akan siap untuk memfasilitasi dan juga menjadi mentoring bagi mereka. Oh iya ya, luar biasa ya Bu ya, rencana ke depan dan yang sudah Ibu rancang supaya sekolah-sekolah binaan Ibu itu sama seperti sekolah yang lain yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, luar biasa. Oke Ibu, udah pembahasan kita pada pagi hari ini ya, sangat seru ya Bu ya. Ibu pun sudah agak senyumnya enak gitu kan, karena sudah menemukan solusi-solusi dari yang nantinya apabila ada sesuatu yang terkendala untuk tugas Ibu dalam binaan sekolah-sekolah. Oke, gitu ya Ibu Raya, perbincangan kita sampai sekian. Semoga kita sehat-sehat selalu menjalankan tugas. Selamat pagi Ibu Raya. Terima kasih Bu, sudah bisa menjadi teman saya untuk berbagi. Sama-sama.